Dalam episode ini, saya akan menjelaskan bagaimana beberapa skenario yang bisa terjadi di bursa, skenario volatilitas, naik turun, dalam waktu lama, dalam waktu singkat, beberapa pola perusahaan, dan bagaimana Anda sebagai investor konservatif, sebagai value investor, bisa bersikap menghadapi volatilitas itu. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Dalam edukasi kali ini, kami akan membahas tentang bersahabat dengan volatilitas. Namun sebelumnya, saya perlu bertanya, bagaimana kabar portofolio Anda? Akhir bulan ya. Nah, tadi IHSG telah ditutup main 27,95%. Main 27,95% dibanding harga awal tahun, year to date-nya segitu ya. Kemudian, porto pribadi saya, bila Anda mengikuti video-video sebelumnya, saya cerita, saya tidak keluar dari saham, tidak pernah sell, saat itu min 42% ya. Sekarang, min 15,38%. Min 15,38%. Sementara itu, saudara, porto virtual yang dikelola dari ide bola salju, yang diketahui oleh pelanggan, baik transaksinya, harinya, harganya berapa, volumenya, sekarang min 1,95% year to date. Saya melihat ada opportunity untuk memperdalam detail dari edukasi yang kami sajikan sebelumnya, yang kami sajikan pada tanggal 19 Maret 2020, yang berjudul Anda Sangat Beruntung Saat Bursa Crash. Silakan dilihat kalau kalau tertarik. Nah, saudara, dalam video tersebut saya melihat penjelasan saya tentang volatilitas, tentang keadaan naik turun di bursa, saya kira bisa diperdalam. Nah, dalam episode ini saya akan menjelaskan bagaimana beberapa skenario yang bisa terjadi di bursa, skenario volatilitas, naik turun, dalam waktu lama, dalam waktu singkat, beberapa pola perusahaan, dan bagaimana Anda sebagai investor konservatif, sebagai value investor, bisa bersikap menghadapi volatilitas itu. Untuk value investor, hukumnya, kalau kata Graham, fluktuasi itu pasti terjadi. Fluktuasi itu bisa terjadi di perusahaan yang baik, di perusahaan yang buruk. Di perusahaan yang baik, kadang kinerjanya sudah naik, ternyata sahamnya turun. Di perusahaan yang buruk, kadang kinerjanya buruk, sahamnya naik. Atau sebaliknya, atau volatilitas itu tidak menggambarkan apapun. Itu mungkin terjadi. Value investor, saya yakin Anda percaya, bagi Anda yang memahami paradigma ini, kita hanya bersikap saat volatilitas, saat kenaikan atau penurunan harga saham itu menawarkan peluang kepada kita, baik menjual atau membeli. Volatilitas hanya akan dimanfaatkan oleh investor saat menawarkan peluang untuk membeli atau menawarkan peluang untuk menjual. Berdasarkan perumpamaan yang diberikan oleh Benjamin Graham di bukunya, ada julukannya sendiri, namanya Mr. Market. Value investor hanya bersikap saat Mr. Market sedang sangat pesimis atau Mr. Market sangat optimis. Nah, dalam beberapa chart yang akan saya gambarkan setelah ini, saya akan memberitahu beberapa kemungkinan volatilitas yang terjadi di bursa saham dan bagaimana kita idealnya menyikapinya. Dalam grafik pertama, saya akan menjelaskan sebuah volatilitas yang sering digambarkan dalam teori-teori value investing, sering digambarkan dalam memahami paradigma value investing. Mohon maaf kalau suara hujan, karena tidak ada kesempatan merekam di waktu yang lain dan saya tidak ingin lembur, saya rekam sekarang saja ya. Nah, ini chartnya. Skenario pertama adalah volatilitas yang terjadi yang sangat ideal dan bagaimana value investor bersikap.
Ini adalah pergerakan harga sebuah saham. Ada naik, ada turun. Ada naik, turun lagi. Yang di tengah kita gambar, ini adalah titik-titik putus ini, garis putus, adalah gambaran nilai intrinsik perusahaan itu. Nilai harga wajar, atau ada yang menyebut target harga. Apapun, nilai intrinsik kita biasanya menyikapinya agar kita fair. Kenapa nilai intrinsik? Kata Warren Buffett, nilai intrinsik adalah sebuah gambaran semu, anggapan kita untuk menggambarkan nilai perusahaan. Nah, ini titik kritisnya. Meskipun itu sebagai sebuah gambaran, nilai intrinsik tentu bisa diperoleh dengan beberapa cara yang objektif dari data-data yang ada. Ada yang bilang nilai intrinsik semu ya, tetap khayalan, tetap spekulasi atau seperti itu. Ya tidak bisa. Kita tentu harus berangkat dari kaidah-kaidah, dari parameter-parameter yang berbeda. Oke? Nilai intrinsik ada gambaran. Nah, nilai intrinsik saya bisa berbeda dengan nilai intrinsik Anda. Nilai intrinsik yang kami tetapkan, yang Anda tetapkan, bisa berbeda dengan nilai intrinsik yang ditetapkan oleh analis, oleh broker, oleh orang lain yang punya kepentingan. Seperti itu ya. Mohon dipahami. Nah, sekarang saya anggap Anda sudah paham, sudah fair tentang nilai intrinsik itu. Oke? Sekarang anggapannya nilai intrinsik ini akan naik terus-menerus karena perusahaan itu perusahaan bagus. Dan Anda sebagai investor mempunyai peluang menghadapi grafik saham seperti ini. Saudara, ini adalah grafik yang sangat ideal. Sangat ideal. Kenapa? Ya, karena ada kenaikan, ada penurunan, ada naik lagi. Nah, seorang value investor bisa bersikap saat mungkin katakanlah dia belum punya sahamnya. Dia melihat ini naik, lalu turun di bawah nilai intrinsiknya, lalu value investor itu bersikap di garis ini, di semacam ini ya. Oke. Dia baru beli di sini. Buy. Kita abaikan apakah dia membeli di harga tertinggi atau terendah, kita abaikan. Oke. Kemudian selang berapa waktu, berapa lama value investor menjumpai grafik seperti ini. Ternyata sahamnya naik, oke? Sahamnya naik, dia baru jual di harga di sini. Nah, selisih antara di sini dan di sini, atau nanti misalnya jual di sini hingga di sini, itulah keuntungan yang bisa diperoleh value investor. Atau sampai sini ya, mohon maaf ya. Seperti itu. Jelas ya? Namun saudara, ada rambu-rambu, ada warning melihat grafik seperti ini. Saya bisa katakan ini adalah grafik yang sangat ideal, sangat indah. Tetapi ini memang paling mudah untuk menjelaskan konsepnya. Jadi kita hanya bersikap terhadap fluktuasi itu saat market, saat Mr. Market, saat pasar, saat bursa menawarkan perusahaan itu di harga murah dan kemudian menjualnya di harga tinggi, seperti itu. Tentu Anda mungkin juga bisa yang kritis ya, bisa bertanya-tanya, ada Pak value investor lain yang nggak pernah jual? Silahkan, itu juga bisa. Seandainya untuk saham-saham yang memang perusahaannya oke, yang bagus, yang memang prospeknya sangat panjang, ya nggak ada salahnya juga toh. Ada, kalau Anda mengikuti sekelas saham bola salju, kami menunjukkan beberapa skenario saat misalnya investor membeli saham perusahaan itu hingga 10 tahun, berapa returnnya termasuk dividennya, seperti itu. Nah, ya kaidah itu tentu sah bagi perusahaan-perusahaan yang baik, yang profitabilitasnya terus naik, karena harapan keuntungannya seperti unlimited. Nah, masalah di chart seperti ini hanyalah apakah satu, Anda bisa mengetahui nilai intrinsiknya. Yang kedua, Anda bersikap tepat. Baik apakah membeli di sini, no problem. Atau baru di sini, baru sempat membeli, no problem. Intinya Anda ketika saham perusahaan ini menawarkan keuntungannya di sini, Anda menjual, Anda udah untung besar. Seperti itu. Namun ini adalah chart ideal. Saya kira bersikapnya mudah ya, kalau Anda melihatnya mudah. Masalah lain, kita biasanya cenderung melihat ketika
post factum, ketika fakta chart ini sudah terjadi. Ketika disodori grafik seperti ini, Anda mungkin akan berkata, oh saya akan beli di sini, saya akan beli di sini. Masalahnya ketika itu terjadi di market, ketika saham ini sudah naik seperti ini dan hampir naik tinggi sekali, Anda mungkin di sini euforinya sudah sangat tinggi, gosipnya sudah sangat besar, Anda mungkin tergoda untuk membeli di sini. Itu. Nah, kita sebagai value investor harusnya mengabaikan semua noise itu, semua gangguan itu, semua berita itu. Kita hanya fokus ke nilai intrinsik dan problem solve. Saudara, sekarang saya akan menunjukkan sebuah skenario yang kedua. Ini grafiknya seperti di chart ini. Perusahaannya stagnan sahamnya. Ini adalah fluktuasi saham perusahaan itu, dan ini adalah nilai intrinsiknya. Oke. Nah, saya menggambarkan ini agak naik ya. Mohon maaf kalau di video kurang terlihat proper, tapi saya naikkan sedikit sekali karena anggapan ilustrasi ini bahwa perusahaan ini sebenarnya tumbuh, tapi pertumbuhannya kecil. Perusahaan ini adalah tipikal perusahaan value yang model Ben Graham, value ala Graham yang dijual di bawah nilai intrinsiknya sangat besar sekali, seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini banyak dari mereka yang small cap, middle cap, small cap, saham-saham perusahaan kecil yang tidak populer, seperti ini. Stagnan terus-menerus. Nah, sekarang saya akan tambah sebuah komponen baru, yaitu waktu. Oke? Garis putus-putus ini adalah 1 tahun. Ini tahun pertama, oke? Ini tahun kedua, ini tahun ketiga, ini tahun keempat. Nah, sekarang anggap aja kita di tahun ketiga. Anda melihat ini sangat super terdiskon perusahaan ini, bisnisnya lancar, membagikan dividen, bahkan dividennya mungkin 3% atau lebih. Perusahaan yang kita anggap murah ala Graham, tapi tidak tumbuh atau tumbuh kecil sekali, mungkin 5% sekitar itu, atau 7% seperti itu. Pertumbuhan 7% kan baru double setelah 10 tahunan, seperti itu kan. Ekuitasnya baru naik, baru 2 kali lipat setelah 10 tahunan. Jadi bisa dianggap investor baru memperoleh kenaikan double setelah 10 tahun kalau sahamnya mengikuti nilai intrinsik. Masalahnya setelah 3 tahun stagnan, bahkan turun. Ada sempat volatilitas sedikit sekali seperti ini. Nah, saudara, ini mungkin sekali dihadapi oleh value investor. Sekarang bagaimana Anda bersikap? Nah, saya nggak tahu idealnya grafik perusahaan ini. Kenyataannya kita itu percaya, in the long run, dalam jangka panjang, harga saham adalah timbangan. Saya sudah dalam karir investasi selama 10 tahun terakhir, saya sudah menjumpai beberapa saham perusahaan kecil seperti ini saya pernah mengalaminya, sebuah industri yang menurut saya mempunyai potensi dalam jangka panjang dan tidak akan hangus, tidak mungkin siklus ekonomi bisa sebuah perusahaan kecil. Setelah 3 tahun baru sahamnya naik mendekati intrinsic value dan saya menjualnya di sini. Saya sudah untung 100% di sini, oke? Itu yang mungkin terjadi value ketika saat Anda berinvestasi. Sebagai value investor, ya tentu tergantung kebijakan Anda. Mau berinvestasi di saham seperti ini, resikonya kita mungkin memilikinya dalam waktu lama. Tetapi kita juga bisa berharap dalam waktu yang lain tentang dividennya, tentang prospek kedepannya, dan juga ya kalau ada isu-isu yang detail, misalnya perusahaan ternyata membuat pabrik, kemudian potensinya tumbuh atau akuisisi, itu tentu akan menjadi pemicu. Yang terjadi pada perusahaan ini semacam itu, ada akuisisi di kala tahun keempat,
sahamnya naik 100% dan masih saya jual ketika sudah untung 100% mendekati nilai intrinsiknya dan sahamnya masih naik lagi. Seperti itu. Sekitar 200%an naiknya. Tentu kalau kita melihat post faktumnya saya sudah menjual, kecewa dong. Ya tapi kita nggak perlu, karena ya kita sudah bersikap dengan benar. 100% dalam 3,5 tahun. Sudah 20-an% year over year ya KAGR-nya sudah lumayan. Nah, untuk bersikap seperti ini ya saya nggak bisa menyarankan yang terbaik bagi Anda, tetapi Anda akan sering menjumpai perusahaan seperti ini. Kalau Anda mungkin punya sedikit portofolio di sini, ya tetap beli di bawah nilai intrinsiknya dan dapatkan diskon yang lumayan. Kalau bisa 50% dari nilai buku atau lebih, tentu akan lebih menarik. Dan kalau bisa membagikan dividen ya. Saudara, sekarang saya akan menunjukkan sebuah chart tipikal yang ketiga. Kalau Anda melihat chart seperti ini berbeda dengan situasi ideal value investor yang tadi. Ada pertumbuhan nilai intrinsiknya, tetapi ini adalah perusahaan tersiklus. Ya, mungkin dalam kenyataan nilai intrinsik bukan di sini, mungkin di sini atau di sini. Intinya karena punya siklus, perusahaan ini pergerakan sahamnya sangat terpengaruhi oleh siklusnya. Nah, ini mungkin terjadi. Anda mungkin menjumpai beberapa value investor yang beroperasi spesialisasi di saham-saham seperti ini. Bagaimana Anda bersikap? Ya tentu sudah jelas kita mau beli. Misalnya Anda ketika grafiknya di sini Anda di tahun ini, oke? Di sini Anda sudah menghitung nilai intrinsiknya seperti ini di sini, dan ini siklusnya lagi rendah dan sahamnya lagi turun. Ya nggak ada masalah, beli aja pas di murah. Namun Anda ketika karena ini siklus, mungkin rasionya pembeliannya kayak gini ya, ini adalah semacam titik beli yang aman untuk perusahaan ini. Oke. Nah, mungkin value investor yang konservatif akan menjaga level ini akan sangat aman karena siklus terendah. Ya siapa tahu setelah di sini siklusnya rendah lagi, kayak gitu loh maksudnya. Kan kita nggak tahu, di grafik kita hanya lihatnya di sini aja, oke? Yang kanan kita nggak tahu. Nah, sikap kita sebagai value investor yang konservatif hanya bersikap ketika perusahaan ini dijual di harga di bawah nilai intrinsik dan juga di siklus yang paling rendah. Mungkin di sini kita baru bersikap. Setelah dia naik, entah apakah mau kebijakannya setelah berapa persen di atas siklus baru dijual, mungkin ini waktunya menjual. Atau di sini mungkin ini waktunya menjual. Nah, atau bisa jadi nilai intrinsiknya di sini, intinya nggak ada yang baku. Namun intinya kalau kita menghadapi perusahaan bersiklus ya, yang terkena siklus apapun, entah siklus industrinya, entah siklus ekonomi, entah siklus bahan baku, entah siklus konsumernya seperti itu, atau siklus yang diciptakan oleh industri itu sendiri, entah siklus harganya, komoditasnya, dan lain-lain, kita hanya bersikap saat siklus itu rendah dan menjual mendekati di siklus yang kita anggap tinggi. Di mana siklus terendah dan tertinggi itu tentu penilaian Anda sebagai analis, sebagai investor dalam menganalisa perusahaan tersebut. Grafik ini adalah volatilitas yang mungkin sering terjadi di sebuah perusahaan big cap. LQ45, perusahaan-perusahaan besar. Kecenderungan perusahaan besar bagus yang masih punya pertumbuhan tinggi, nilai intrinsiknya naik terus-menerus. Dan kita akan sangat susah membeli ketika perusahaan itu di bawah nilai intrinsiknya. Bahkan mungkin nilai intrinsiknya di sini ya, kalau kita umumnya di perusahaan besar. Oke, kita anggap yang lain. Mungkin di sini gitu ya. Katakanlah seperti itu ya. Tinggi sekali. Nah, tentu nilai intrinsik, asumsi nilai intrinsik itu, penilaian nilai intrinsik itu tergantung masing-masing. Analis ada yang mengatakan nilai intrinsiknya di sini, ada yang mengatakan nilai intrinsiknya di sini. Tetapi pergerakannya seperti ini. Bagaimana jika Anda value investor dan
atau katakanlah investor konservatif ya, karena kenyataannya berinvestasi di perusahaan seperti ini kita tidak bisa menggunakan paradigma value investing yang sederhana, yaitu membeli di bawah nilai bukunya. Kita menggunakan paradigma membeli wonderful company di harga yang cukup layak, seperti itu. Bukan di harga yang termurah, tetapi di harga yang cukup layak. Nah, saudara, bagaimana strategi investor konservatif menghadapi fluktuasi yang seperti ini? Ingat, prinsip pertama, ini adalah wonderful company. Wonderful company rahasianya apa? Dia akan secara terus-menerus meningkatkan book value-nya. Dia akan terus-menerus memberikan investornya reward dalam bentuk peningkatan nilai perusahaan itu, peningkatan labanya, terus-menerus dalam yang akan datang. Inti berinvestasi di perusahaan ini adalah membeli di harga yang Anda kira sangat cukup layak. Entah itu penurunan sementara, seperti ini, seperti ini. Dan ini waktunya biasanya tidak lama, tidak banyak. Nah, kemudian Anda mungkin menjumpai grafik seperti ini, seperti yang terjadi di bulan Maret ini. Jelas ya, saudara ya. Anda bagaimana bertanya ketika menjumpai perusahaan yang besar yang sudah dijual di bawah nilai intrinsiknya? Mohon maaf, apakah ini kelihatan dari bunganya? Semoga kelihatan ya. Yang sudah dijual di bawah nilai intrinsiknya, Anda masih bertanya-tanya, ini sudah bottom belum, Pak? Faktanya adalah perusahaan sudah dijual di bawah nilai intrinsiknya, dan banyak sekali pada saat IHSG menyentuh harga di bawah 4.200, di bawah 3.900 itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang seperti ini, perusahaan besar. Kenapa kita harus bertanya? Kenapa kita harus masih ragu? Saya kira seperti itu. Dan saudara, ini bukan sebuah pembenaran atas argumen yang saya sajikan. Belum tentu kita membeli di sini adalah saat yang tepat, belum tentu. Bisa jadi 3 bulan lagi saham masih turun, bisa jadi. Bisa jadi 6 bulan lagi saham masih turun atau belum naik, bisa jadi. Bisa jadi saham hingga 9 bulan belum mencapai nilai intrinsiknya, atau hingga setahun bisa jadi. Apalagi di situasi crash seperti sekarang, di tengah pandemi global, di tengah ketakutan bahwa ekonomi akan terganggu, bahkan pertumbuhan diperkirakan ada beberapa yang mengatakan di bawah 0%. Apalagi, mohon maaf, bagi Anda yang berbisnis ya, saya mendengar beberapa cerita dari kawan-kawan yang sangat terkena efek crash atau krisis seputar virus ini. Revenue turun drastis, 60%, minus 60% lebih. Sementara itu fixed cost, biaya tetap masih terus, biaya labor atau pelanggan masih terus. Kita harus berempati terhadap mereka. Kita berharap semuanya bahwa krisis ini semoga lekas berlalu. Semoga ada obat, semoga ada vaksin, sehingga kita bisa membangun kembali ekonomi dan kita kembali ke situasi semula. Semoga seperti itu ya. Nah, sekarang sekarang kita diskusi saja sebagai edukasi. Bagaimana seandainya Anda punya privilege sebagai investor? Ingat, privilege Anda. Bersikap seperti di masa seperti ini, bersikap seperti di volatilitas yang terjadi seperti ini, kenapa harus banyak bertanya? Itu adalah kesempatan yang cukup bagus. Ya, itu adalah kesempatan yang bagus sekali. Seandainya ada saham sudah minus 25%, Anda sudah bisa memperoleh return lumayan sekali, plus 33%. Seandainya ada saham perusahaan yang sudah turun min 37,5%, Anda sudah bisa mendapatkan return 75% lebih. Seandainya ada perusahaan yang sudah turun 50% lebih, Anda bisa mendapatkan return 100% lebih. Seperti itu. Saya kira bersikap di perusahaan yang punya volatilitas di atas nilai intrinsiknya, tentu alokasi portofolionya, manajemen resikonya tentu berbeda dengan perusahaan-perusahaan value, dan mungkin bagi value investor saya mengira
posisi seperti ini bukan favorit mereka, mayoritas bukan favorit mereka, tetapi ya nggak ada salahnya juga menaruh beberapa porsi dari investasi di perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau menghadapi grafik yang seperti ini, tentu udah jelas di bawah nilai intrinsiknya, ngapain pusing-pusing. Ya mungkin ada turun lagi, mungkin ada lebih parah lagi, tapi so what? Kalau kita ekonomi sudah membaik dan kita berharap itu yang terjadi dalam waktu entah berapa lama lagi, ya semuanya akan kembali yang baik. Saya kira itu ya untuk chart yang keempat ini. Perusahaan-perusahaan besar dengan volatilitas rendah seperti itu. Saudara, sekarang saya di mendekati akhir, saya akan menunjukkan dua skenario yang mungkin yang hampir setiap hari Anda jumpai di bursa saham. Penurunan, kenaikan. Bagaimana Anda bersikap menghadapi volatilitas, menghadapi naik turun seperti itu? 25% di bawah intrinsik, Anda sudah mendapatkan return 30%. Lumayan sekali 30% kalau dalam setahun, apalagi kalau perusahaannya masih tumbuh terus, membagikan dividen, tentu bisa diharapkan lebih besar lagi. Nah, kita tiap hari itu di bursa itu mengalami atau menjumpai volatilitas seperti ini, dan di titik seperti ini, saudara. Ya mungkin kalau grafik yang sebenarnya sih kayak gini ya, bisa naik turun, tapi intinya turun lah ya. Bisa sempat naik bentar, turun lagi, naik bentar, turun lagi. Kan seperti itu yang terjadi. Kita sebagai investor itu setiap hari kan menghadapi chart seperti ini, atau di titik ini kita juga bertanya. Kita harus menjawab, apakah beli atau pikir, diam dulu, atau jual. Kan seperti itu. Di titik sini juga seperti itu. Beli, pikir, jual. Sekarang Anda sebagai value investor yang sudah tahu nilai intrinsiknya di sini, sudah tahu ini sudah minus di bawah 25%, dan ini mungkin minusnya 37% ya. 37,5%. Jadi harapannya Anda sudah bisa untung 75% kalau perusahaan ini dijual di harga setara dengan nilai intrinsiknya. Anda sudah untung. Saya rasa kalau Anda memang punya plan untuk membeli perusahaan ini pada waktu ini dengan angka tertentu, dengan porsi tertentu, saya kira untuk mengambil keputusan jual atau mengambil keputusan pikir, saya kira itu salah. Saya kira itu nggak layak. Saya kira yang layak keputusannya, jika memang ada plan di sini untuk beli, ya beli sudah. Bagaimana kalau ini turun lagi? Nah, inilah rahasia mereka-mereka yang sering gagal di bursa adalah terlalu memikirkan pergerakan harga itu. Di titik ini mereka masih berpikir, bagaimana itu kalau nanti turun lagi? Turun. Nah, sorry. Ya kalau Anda berpikir bagaimana kalau itu nanti turun lagi, Anda masih menunggu. Oke. Tetapi yang mungkin aja terjadi setelah Anda menahan atau pikir-pikir, ternyata sahamnya naik, Anda ketinggalan. Atau ada juga yang berpikir di sini, ini kalau biasanya seperti ini ya, sudah turun, sudah naik dikit lagi, sudah naik dikit, baru deh mau beli. Tetapi di titik ini pun, padahal ini sudah setara min 30 katakanlah ya, min 30. Ini kan habis turun ya, turun sempat naik lagi, sudah min 30. Di sini masih bertanya, bagaimana nanti kalau turun lagi? Bagaimana kalau naik? Kan seperti itu. Atau di titik ini juga, ini mau beli, jelas kalau kita sebagai value investor yang grafiknya sudah di atas,
beli adalah pikiran yang salah di titik yang sudah di atas nilai intrinsiknya yang sudah besar. Kalau pikir atau jual masih oke, masih ditolerir. Kan tinggal ini adalah tinggal masalah resiko. Kalau masih pikir-pikir ya mungkin kalau bisa naik ya tentu dia untung lebih besar. Kalau jual ya berarti keuntungannya dibatasi hanya segini saja. Nah, kita tiap hari itu, saya kira setiap hari, setiap saat membaca komentar-komentar, atau setiap saat membaca pertanyaan orang-orang, intinya itu, kalau mau beli, bagaimana kalau turun lagi, oke? Atau, mereka, apakah benar sekarang membeli? Mereka takut, bagaimana kalau naik? Nah, jadi kuncinya, kita hanya simpelkan saja bahwa kita harus fokus nilai. Oke? Nilai intrinsik ini. Kalau Anda sudah mengetahui nilai intrinsik ini dengan baik, dan Anda sudah comfortable dengan valuasi yang Anda lakukan, dan nilai intrinsik itu sudah cukup konservatif, sehingga Anda menganggap ini nggak berlebihan kok nilai segitu kok. Dan ternyata sahamnya sudah turun. Kalau beli, ya sudah selesai, lupakan, dan Anda tinggal menentukan plan selanjutnya, belinya di mana lagi gitu kan. Nah, seumpama grafiknya tadi saya lanjutkan lagi, Anda sudah beli di sini. Anda sudah beli di 25%. Beli, oke. Alah, keliru saya. Beli. Ya. Ini adalah plan pertama Anda, oke? Plan beli 1. Kemudian Anda akan punya plan 2 lagi. Nah, plan beli bisa di plan kalau per saham ya, entah di min 37 atau min 50, oke? Min 37 atau min 50. Seperti itu. Ini adalah plan yang kedua, min 7, plan kedua. Ini plan ketiga, oke. Ya sudah, tinggal eksekusi saja, beli lagi di min 30, min 37. Masih turun, beli lagi di min 50. Nah, kalau Anda beli sama, nilai average Anda sudah min 37. Kalau sudah min 37 dan harga saham kembali ke titik normal atau lebih di atas nilai intrinsiknya, Anda sudah untung 75%. Cakep sekali. Siapa bisa memperoleh nilai keuntungan 75%? Kalau nggak di situasi kemarin yang terbantu oleh crash seperti itu, susah. Hanya di suatu situasi-situasi tertentu, value investor bisa memperoleh keuntungan 75% secara mudah, kayak gitu. Kalau sudah dikasih harga yang sangat murah, kenapa kita harus bertanya-tanya? Ini takut kalau naik gimana, kalau turun gimana? Ya kita jadi investor bengong aja kayak gitu. Saya kira sudah jelas ya. Jadi fokus utamanya adalah, kalau Anda sudah bisa mengetahui nilai intrinsik, kalau sudah dijual di bawah, ya belilah. Kalau sudah dijual di atas, ya silahkan, terserah keputusan Anda mau dijual segera atau kalau perusahaan yang bagus dibiarkan juga nggak ada masalah. Anda sudah beli di murah kok, seperti itu. Nah, saudara, fokus nilai. Dan kedua, saya kira pesan yang layak, Anda juga bisa ikuti video kami selanjutnya, linknya di layar ini, tentang apa yang harus dilakukan. Kita bikin plan. Plan itu bisa berdasarkan waktu, oke? Plan, kalau Anda masih punya dana. Pilihan pertama adalah waktu, pilihan kedua adalah berdasarkan minus, oke? Atau penurunan. Misalnya, setelah minus 10% lebih misalnya Anda beli di minus 25%, oke? Terus beli ketika minus 30%, beli ketika minus 35%, beli ketika minus 40%, dan seterusnya. Semakin dalam minusnya beli, seperti itu. Kalau Anda ada dana, kalau Anda berencana investasi yang rutin, menambah dana secara rutin. Dengan cara ini, saudara, dengan cara kita fokus ke nilai intrinsik dan kita hanya melihat nilai, udah nggak usah lihat, abaikan harga. Harga yang terjadi di pasar saham menawarkan peluang kepada kita. Kita harus bersikap terhadap harga itu. Kalau murah, kita beli. Kalau mahal, kita jual. Hanya seperti itu. Kalau kita bisa fokus ke intrinsik dan kita nggak usah peduli
terhadap harga. Perlu diingat disclaimer ya, tentu argumen atau filosofi atau paradigma value investing ini kita ngomongnya kan gampang, grafik. Masalahnya yang terjadi nanti, kapan nilai itu diapresiasi, saya bisa kasih warning ya, bisa dalam waktu singkat, bisa dalam kurang dari 1 tahun, bisa kurang dari 2 tahun, bahkan bisa lebih. Waktu adalah sahabat bagi value investor, bagi investor konservatif. Kalau kita sudah membeli di harga murah, masalah waktu, ya sebenarnya no problem. Apalagi kalau perusahaan itu membagikan dividen, tentu akan bermanfaat sekali sebagai cushion yang lain untuk mendapatkan nilai dari perusahaan itu. Dengan plan ini, Anda akan terbantu untuk mengelola emosi Anda. Anda kembali lagi ke plan, Anda melihat, oke, aku harus bersikap seperti ini. Bagaimana kalau turun lagi? Ya nggak ada masalah. Apakah sesuai plannya? Apakah sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan? Seperti itu. Atau apakah sudah minus 25%? Oh, minus lagi, min 30. Oke, beli lagi. Oh, minus 35 dari harga wajar. Oke, beli lagi. Oh, minus 40 dari harga wajar. Beli lagi. Seperti itu. Untuk bersahabat dengan waktu, kita harus sabar, dan kedua disiplin. Dengan memegang dua itu, jadi kita tidak akan emosional, kita nggak akan takut. Baik, ada penurunan ini, kita nggak akan stres dengan hal itu. Saya kira seperti itu. Dan sebelum menutup video ini, saya mengajak Anda mendoakan kita semua di Indonesia, semoga pandemi atau di seluruh dunia, semoga Tuhan menyelamatkan makhluknya di muka bumi ini, semoga ada obat, ada vaksin, semoga kita segera kembali pulih ke kondisi semula, semoga kita bisa beraktivitas kembali, tidak harus lock on, tidak harus kerja di rumah. Kita doakan mereka yang bertugas semoga lancar, semoga kita semua sehat. Saya rasa itu dulu. Mumpung ada kebijakan kerja atau belajar dari rumah, saya insya Allah akan membuat video lebih sering ya. Demikian, sampai ketemu di episode berikutnya.